Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Di momen bulan Natal di tahun 2020 ini, saya rindu berbagi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena kita ingin di momen Natal kita dipersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita dipersiapkan untuk mengenal Kristus dan mengenal pekerjaannya, sehingga di tahun depan hidup saudara dan saya menjadi orang yang berbeda. Nah, saya akan membawa kita untuk membuka Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Teks ini adalah teks yang begitu terkenal dan kita semua tahu, tapi saya akan baca kembali dan kita boleh belajar akan firman Tuhan ini. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di ayat 17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, dari teks yang kita baca ini, saya mengambil dua hal yang bisa kita pegang. Yang pertama adalah bahwa alasan terbesar Yesus datang sebagai anak Allah ke dunia adalah karena kasih Allah yang begitu besar. Sekali lagi saya katakan, alasan kedatangan Kristus menyelamatkan umat manusia adalah karena kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini. Kasih Allah yang begitu besar itu tidak dapat kita ukur, tidak dapat kita bandingkan dengan kasih manusia kepada sesamanya. Inilah yang perlu kita pegang. Jadi kasih Allah itu sangat besar. Yang kedua adalah bahwa tujuan kehadiran Kristus 2000 tahun yang lalu adalah supaya orang yang percaya kepada kasih Allah ini, percaya kepada Kristus, percaya kepada pekerjaan-pekerjaan Yesus, itu beroleh hidup yang kekal. Nah, yang pertama tadi alasannya adalah karena begitu besar kasih Allah, dan yang kedua tujuannya supaya yang percaya kepada kasih Allah itu hidup kekal. Nah, siapakah yang percaya? Ini yang mau kita belajar pada hari ini. Orang-orang seperti apa saja yang percaya? Sikap-sikap hati orang yang bagaimana yang dikatakan orang percaya? Apakah saudara orang yang percaya? Apakah saya adalah orang yang percaya? Kita masuk yang mana? Mari kita uji dengan beberapa hal di bawah ini. Saya mencatatkan bahwa orang yang percaya adalah orang itu bukan orang yang sempurna. Orang itu bukan orang yang terlalu baik. Orang itu bukan orang yang terlalu kudus gitu ya. Hidupnya itu tidak pernah bercela. Tetapi orang yang percaya itu justru di dalam firman Tuhan adalah orang-orang yang terbuang. Namun orang-orang yang terbuang ini mereka dilayakkan dan mereka mau digembalakan, sehingga mereka dikuduskan oleh Tuhan. Di dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan demikian. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita tahu cerita ini adalah bagaimana Tuhan Yesus makan bersama di rumah Zakeus, yang pada saat itu dicap orang terbuang, orang terhina, orang yang berdosa berat. Tapi Tuhan bilang, aku datang mencari orang-orang terbuang seperti itu. Maka kategori orang percaya bukan karena latar belakangnya dia sempurna, justru karena dia adalah orang yang terbuang itu. Yang kedua, orang percaya itu bukan karena dia setelah percaya itu nggak ada masalah. Bukan orang percaya itu bebas dari masalah. Masalah itu bisa datang dari mana saja. Saya katakan dari mana saja. Termasuk dari masa lalu kita. Termasuk dari karakter kita. Termasuk dari apa saja yang bisa membuat kita bermasalah. Namun, orang percaya itu percaya bahwa kita, Allah kita,
mampu, saya katakan sekali lagi, mampu membantu menyelesaikan masalah kita. Jadi orang percaya itu bukan orang yang tidak bermasalah. Bermasalah ini bisa dari dua, dari diri sendiri atau dari luar. Yang mana saja itu. Bukan manusia yang tanpa masalah, tapi orang percaya itu adalah orang yang di dalam masalah percaya dan yakin bahwa Tuhan mampu membantu dia menyelesaikan masalahnya. Dia yakin. Di dalam Mazmur 23 ayat 4 Tuhan sudah berjanji. Dikatakan demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan pakai alat-alatnya untuk menjaga kita, untuk menghibur kita, untuk melewatkan lembah kekelaman di dalam hidup kita. Ini adalah puisi seorang pemazmur, tapi saya percaya ini adalah penglihatan dia akan karya Allah di dalam hidup orang-orang percaya. Yang berikutnya lagi, orang percaya itu adalah orang yang rendah hati. Saya katakan sekali lagi, rendah hati di hadapan Allah. Sehingga dia bisa menerima segala didikan Allah dalam hidupnya. Yang paling sulit dari orang, apakah itu orang jahat atau apakah itu orang baik, bahkan orang-orang baik biasanya yang paling sulit itu menerima didikan, menerima ajaran. Mereka terlalu sombong, merasa dirinya sudah paling benar. Tuhan Yesus tidak pernah marah kepada penjina, pencuri, kepada Zakius, gak pernah marah. Tapi Tuhan Yesus marah kepada ahli-ahli Farisi, kepada ahli-ahli kitab, kepada orang-orang yang merasa dirinya sudah sempurna. Tuhan marah kepada mereka karena tidak ada kerendahan hati di hati mereka. Tuhan mau mengajar Nikodemus karena Nikodemus bertanya dan rendah hati. Tetapi Tuhan tidak mau mengajar orang-orang Farisi karena mereka tidak rendah hati. Kalau ada yang kurang ideal, ya, apakah itu pergumulan, rintangan, tantangan, hambatan di dalam kehidupan kita, orang yang rendah hati itu datang kepada Tuhan mendekat. Orang yang rendah hati tidak dia mengatakan hal-hal yang buruk, tapi justru dia datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, tolong aku, bela aku. Raja Daud adalah contoh dari orang yang selalu meminta pertolongan dari Tuhan. Di dalam Mazmur 149 di ayat 4 dikatakan demikian. Sebab Tuhan berkenan kepada umat, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Orang-orang yang rendah hati yang bisa menerima kerajaan Allah. Orang yang rendah hati yang bisa menerima teguran. Orang yang rendah hati yang bisa menerima didikan. Orang yang rendah hati yang bisa diselamatkan oleh Tuhan. Untuk itu, dalam semangat Natal di tahun 2020 ini, kita mungkin tidak bisa terlalu bersemangat seperti Natal-Natal sebelumnya. Tapi biarlah hari ini saya mengajak kita, yang pertama adalah mari kita memahami, kita sudah belajar bahwa Allah itu baik. Karena begitu besar kasih-Nya, makanya kita selamat. Dia lebih suka Anda masuk surga daripada terbuang di neraka. Kalau saudara menangkap maksud ini, saudara akan bersyukur memiliki Tuhan yang baik. Tuhan kita itu lebih suka kita itu masuk surga daripada masuk neraka. Artinya apa? Walaupun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kenapa? Karena Tuhan gak suka saudara ada di neraka. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mencari-cari kesalahan saudara, karena kesalahan saudara dan saya itu begitu banyak. Tapi Tuhan justru mencari kebaikan. Tuhan mencari apa yang bisa membuat saudara masuk surga. Dan tadi kita tahu clue-nya, yaitu rendah hati. Allah kita itu seperti orang kaya
yang merasa kehilangan hartanya yang terbaik, yaitu adalah saudara dan saya. Sehingga orang kaya ini mencari, sehingga orang kaya ini menelusuri. Yang domba-domba terbuang, dia kejar karena itu adalah harta. Saudara dan saya adalah harta terbaiknya Tuhan. Maka saya katakan Allah kita itu baik. Dia mau datang kepada saudara untuk mencari, untuk membawa saudara ke kehidupan yang kekal. Yang kedua, mari kita merenungkan bahwa tanpa Dia, tanpa Allah, kita ini juga tidak bisa menjadi orang baik. Dunia mengatakan bahwa manusia pada dasarnya baik. Tapi kalau saya mengatakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa tanpa Yesus, tanpa Allah, tanpa kebaikan dari surga, saudara tidak akan menjadi orang baik. Dunia begitu keras dan kejam, tidak pernah mendidik kita untuk menjadi orang baik. Tetapi Tuhan, Dia datang dan mau bersama-sama dengan kita, sehingga siapa yang percaya kepadanya akan menjadi orang yang baik. Setetes air tidak bisa bikin banyak hal. Kita tahu setetes air, tetapi kalau dia bersama dengan laut, maka gelombangnya pun ditakuti. Apa yang mau dikatakan dengan kata-kata ini? Kalau kita mau menjadi baik, berubah, kalau kita mau menjadi orang yang berbeda, kita harus berada di laut, yaitu bersama-sama dengan Tuhan yang begitu besar, yang begitu dahsyat. Sehingga apapun pekerjaan kita, kalau kita sama-sama dengan Tuhan, kita seperti gelombang yang begitu kuat kuasanya. Yang berikutnya lagi, marilah kita memberi dan membuka hati dengan rendah hati, mengatakan, Tuhan pegang tangan. Kita perlu hati yang rendah hati untuk bilang bahwa kehidupan kita ini tidak sempurna, kehidupan kita ini tidak ideal, dan kita pun tidak terlalu berharap bahwa segala sesuatunya ideal, karena memang kita pun tidak sempurna. Justru kita mau bilang, Tuhan pegang tanganku. Suatu kita merasa senang, kita suka tinggi hati. Tapi hari ini diingatkan bahwa mari kita selalu datang kepadanya dan mau dididik, diajar oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kata-katanya kita dengar dengan baik. Dan jadikan dia sahabat kita. Tuhan mau jadi sahabat saudara. Karena hanya seorang sahabatlah yang mau memegang tangan kita, membantu kita, menjaga kita. Hari Natal, di bulan Natal tahun 2020, kita sudah tahu sekarang bahwa Allah begitu baik, senantiasa datang kepada saudara dan ingin membantu saudara. Yang penting, yang perlu kita ingat, rendah hati, seperti Kristus lahir di kandang domba. Tuhan memberkati. Selamat Natal tahun 2020.